Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru semuanya. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita sudah ada di hari pertama di tahun 2023. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Saudara lihat orang yang di samping Anda. Pastikan ada orang Bapak Ibu. Katakan selamat datang di tahun yang baru saudara. Haleluya. Saudara bersukacita pagi hari ini, amin. Mari kita datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita bawa syukur, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Katakan Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau nyatakan syukur pengagungan kita bagi Dia pagi hari ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bawa pujian syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hati kami nyanyikan bagimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku, oh ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyanyikan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Biarlah semua memujimu. Terima kasih untuk tahun yang baru Tuhan. Hati kami bersuka di hadirat-Mu. Oh, kami nyatakan senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari bagi Tuhan di hadirat-Nya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Amin. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sungguh Kau yang terbesar Yesus. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, oh Yesus. Dan Kau layak terima pujian kami Tuhan. Ajaib semua perbuatanmu Tuhan. Kau sungguh terbesar. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memujimu. Kini kita berada tanpa terasa di awal tahun baru. Sebelum kita panjatkan doa dan naikkan harapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan,
Kita membaca Mazmur 65 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 secara bersama-sama. Mazmur 65 ayat 11 sampai 13. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Kita berdoa. Sungguh tak terasa kami boleh memasuki awal tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau masuki dengan sukacita dan damai sejahtera. Dengan sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi di tahun ini. Kami percaya kami akan bangkit dengan roh yang menyala-nyala. Semakin mendekat kepada Tuhan dalam pengenalan takut akan Tuhan. Biarlah ibadah kami nikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Di awal tahun ini Tuhan. Di hari yang pertama ini. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami nikmati dan kami rasakan. Oleh dan sebab itu, biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pusat penyembahan kami pagi hari ini Yesus. Kita sama-sama nyanyikan. Kami serukan bagimu Yesus. Berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku. Setiap langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri. Syukur bagi kasih-Mu Tuhan. Mari serukan bagi Tuhan semuanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu pujian. Ya Yesus, ku serahkan pada semuanya darimu. Semuanya untukmu ya Tuhan. Oh pujian, syukurku ku serahkan padamu. Serukan.
bagimu Tuhan. bagi kasih yang Terimalah, terimalah semua. pujian yang diberi. Kekuatan, syukur bagi kasih yang amin. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku, ku serahkan semuanya darimu Tuhan. Hidupku untukmu ya Yesus. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Serukan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Oh, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Oh, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup apa? Sebutir pun karena Tuhan Yesus yang bekerja. Yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Oh, sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Oh, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Lagi katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai.
Kesetiaan-Mu besar, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Yesus besar di dalamku. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita mau deklarasikan bersama-sama. Kita mau deklarasikan bersama-sama. Waktu saya bilang Immanuel, saudara katakan Tuhan beserta dengan saya. Amin. Immanuel. Tuhan beserta kita. Immanuel. Tuhan beserta Immanuel. Percaya terjadi bagi setiap kita. Katakan amin. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Mari deklarasikan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. terima kasih Tuhan Yesus. Langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya pada-Mu Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Semua angkat tangan kita bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, Amin. sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Saling berkati satu dengan yang lain bagi hari ini. Ya. Dengan-Mu Tuhan, Amin. Amin. kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menapakkan kaki dalam sukacita di hari yang pertama di tahun 2023 untuk menyembah-Mu saat ini. Mari buka hatimu lebih lagi buat Tuhan, sembah Dia. Kiara lama syakata karabasya karada baralaba. Syakarada baralaba syakarada baralaba. Nayasikana mayasi. Kami bersuka di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Kami bersandar dalam anugerah-Mu sampai hari ini. Untuk menyembah-Mu kami ada. Untuk menyembah-Mu kami hidup. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Hinayara masyarakat, hinayara masyarakat. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku ada dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada bukti penebusan-Mu oleh kuasa darah-Mu. Bersama katakan, ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidupku sebagai korban-Mu. Murni
hati Tuhan saat ini. Sebab dia terlebih rindu, sebab dia terlebih rindu menyatakan kasihnya. Dia terlebih rindu menyatakan kemuliaan, lebih lagi dalam hidup kami. Kami angkat suara bermasmur, kami angkat suara memuji. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu kami senandungkan syukur, kami senandungkan nyanyian hanya bagi-Mu Tuhan, yang jadikan hidup kami baru di dalam-Mu. Kau yang jadikan kami berarti. Terima kasih. Kami sembah Tuhan, layak untuk semua yang terjadi, untuk semua harapan dan cita-cita, semua ada di dalam kemuliaan, semua ada dalam naungan, semua ada dalam rencana-Mu bagi kami. Kami percayakan hidup kami dalam kemuliaan-Mu, tetap menyembah-Mu untuk setiap musim yang akan kami hadapi, untuk setiap musim yang akan kami jalani bersama-Mu. Tetap kami bermasmur tinggikan. Sebab hari ini adalah hari yang Kau jadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice in it. I will trust in You. Untuk semua yang menikmati hari yang baik bersama Tuhan, mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib. Kami deklarasikan hari ini, kami deklarasikan hari ini Tuhan bersama kami. Terima kasih Roh Kudus. Tetap mempercayai-Mu, tetap bersyukur, dan mendeklarasikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tetap kami percaya Tuhan baik. Tetap kami percaya anugerah-Mu tercurah, meluber dalam hidup kami Tuhan sejak hari ini. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Kami percaya.
Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu, dan kami percaya, ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done, oh Jesus. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done, oh Jesus. Your will be done. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang berkuasa. Yesus yang berkuasa, Yesus yang berdaulat, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus,
terjaga di dalam. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan Serahkan Tuhan hidup kami, Tuhan. Haleluya. akui kuasa-Mu, ku Kami serukan kebesaran-Mu, Tuhan. Lebih atas segalanya. Haleluya. masa depanku terjaga di dalam-Mu. Yang percaya masa depan terjaga di tangan Tuhan, tepuk tangan, sorakan, haleluya, 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 haleluya. Hari yang pertama di tahun 2023 kami percaya masa depan kami aman di tangan-Mu Tuhan. Segala situasi bisa berubah, banyak hal yang tidak bisa kami prediksi tahun 2023. Tapi kami meyakini waktu masa depan kami taruh dalam tangan-Mu. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Yang pagi hari ini akan kami renungkan sebab kami membutuhkan firman-Mu Tuhan yang adalah pribadi-Mu. Bicaralah Bapa atas firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Kekuatan kami bukan karena hikmat kami. Kekuatan kami bukan karena kepintaran kami. Kekuatan kami bukan karena kekayaan kami. Kekuatan kami bukan karena segala kemampuan yang ada pada kami. Tapi sumber kekuatan kami yang sejati untuk menjalani tahun 2023 adalah firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menjadi saluran di mana Engkau berbicara. Bahkan pengurapan-Mu ada atas semua kami. Sehingga kami bisa mengerti, bisa memahami, bisa mempercayai firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk kami bisa menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat tahun baru. Ini baru sah tadi malam kan baru menyongsong tahun baru. Kita selesai ibadah tadi malam jam 9. Seberapa Bapak Ibu yang hadir tadi malam boleh angkat tangan? Wow, cukup banyak juga ya Bapak Ibu. Kalau saya sedikit mengulang sedikit aja Bapak Ibu dari apa yang disampaikan dari Ibu Gembala tadi malam mengenai Yosua yang kemudian sebelum memasuki tanah perjanjian. Ada beberapa hal yang dilakukan, persiapan dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya membukakan kepada setiap kita pada pagi hari ini bahwa even bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua telah disiapkan Tuhan tanah perjanjian bagi mereka. Tapi kemudian mereka nggak asal masuk begitu aja. Nggak kemudian begini bahwa bangsa-bangsa yang diam di tanah perjanjian kemudian berkata, oke, silakan be my guest, silakan masuk, kuasailah tempat ini. Enggak saudara, mereka pun harus bertempur. Itulah sebabnya ada beberapa persiapan yang mereka lakukan. Dan kalau saudara baca kisah di Yosua, saudara akan temukan di kitab Yosua bahwa ada saat-saatnya orang Israel pun mengalami satu kekalahan pada waktu mereka menghadapi satu kota kecil justru. Yang namanya Ai, kota Ai. Kecil banget, tapi justru mereka dikalahkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan tahun 2023, saya bukan mau menakuti setiap saudara dan saya, tapi saya pikir saya perlu menyampaikan fakta yang apa yang menjadi, bukan berarti kita mempercayai prediksi sih Bapak Ibu, tapi saya pikir kita perlu tahu untuk menjadi sebuah hal yang perlu kita waspadai dan kita evaluasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di bulan Oktober kalau Bapak Ibu masih ingat. Beliau menyampaikan bahwa penyampaian dari lembaga-lembaga internasional dari percakapannya bahwa tahun 2023 diprediksi gelap karena banyak negara-negara di dunia akan mengalami yang namanya resesi. Walaupun ada satu pernyataan yang menurut saya cukup optimis dari Bapak Presiden adalah itu di dunia ya, bukan Indonesia. Indonesia sendiri beliau mengatakan bahwa kita bisa melewati masa-masa yang gelap itu. Coba kita lihat PowerPoint yang sudah saya siapkan Bapak Ibu. Mari kita akan lihat tentunya bagi setiap kita sebenarnya waktu kita baca Alkitab hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang baru sebenarnya buat setiap saudara dan saya. Kenapa saya katakan bukan hal yang baru? Sebab Alkitab telah memberitahu kepada setiap kita. Hanya mungkin kalau kita tidak mempersiapkan dari seperti apa yang Ibu Gembala sampaikan tadi malam, bahwa kita tidak mempersiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan menghadapi entah itu resesi lah di tahun 2023 apa saja. Saya yakin Bapak Ibu kita bisa terhempas
kita bisa dikalahkan, bahkan kita bisa menjadi tawar hati. Mari kita lihat dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 5. Tadi saya sudah beritahu ya Bapak Ibu bahwa Alkitab udah beritahu kok kepada setiap kita. Bahwa ini akan kita hadapi di hari-hari yang terakhir. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara bahwa Alkitab sudah beritahu kepada setiap kita, bahkan di perjanjian baru. Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu juga menjadi pengingat buat setiap kita. Reminder bahwa itu memang akan terjadi. Masa yang sukar walaupun bukan hanya bicara secara ekonomi. Tapi secara spiritual Bapak Ibu, secara karakter, secara gaya hidup. Kalau Bapak Ibu lihat ini bukan orang-orang yang bukan tidak beribadah loh. Ayat 5 katakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti ini bukankah ini orang-orang Kristen. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius lewat surat ini. Orang menjadi egois banyak sekali. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu kenapa orang bisa mengalami perubahan seperti itu. Nah ini yang saya ingin kita ajak untuk kita renungkan. Bahwa coba kita gali dulu Bapak Ibu bahwa dari kata masa yang sukar pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar di sini Bapak Ibu berasal dari satu kata Yunani kalepos yang akar katanya itu kalau. Bukan takalau ya itu fam Bapak Ibu ya. Saya jadi teringat salah satu full timer kita Bapak yang sudah almarhum Bapak Johan Takalau. Bukan, ini kalau Bapak Ibu. Kalepos dari akar kata kalau. Yang artinya ini nih Bapak Ibu. Yang saya pikir perlu kita waspadai. Bahwa masa yang sukar ini bukan hanya bicara soal secara ekonomi. Secara kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan. Sepanjang tahun 2023, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Tetapi masa yang sukar di sini adalah masa di mana kekuatan kita, arti daripada kata masa yang sukar, masa di mana kekuatan kita, saudara dan saya, tambah lama, tambah melemah. Makanya jadi sukar. Iblis membuat kita, kekuatan kita tambah lama melemah. Dan juga artinya masa di mana posisi kita digeser. Semakin lama sampai kita jatuh. Saya pikir saya tidak perlu mencontohkan saudara, gak enak kalau jatuh. Itu adalah masa yang sukar saudara. Masa di mana orang tidak lagi menghidupi kebenaran. Masa di mana orang lagi tidak hidup dalam kualitas kebenaran. Itu yang jauh lebih berbahaya sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau mengenai masalah goncangan ekonomi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat firman Tuhan. Tuhan gak mungkin biarkan kita. Kita punya Tuhan Immanuel. Saya masih ingat banget. Thank you Mam. First time khotbah di awal tahun. Saya masih ingat banget. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan waktu tadi Karasit menyampaikan bahwa kita punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Saya masih ingat banget first time pertama kali saya menyampaikan khotbah pada waktu itu masih di bawah. Saya menyampaikan tentang kekuatan daripada Immanuel. Apa itu Immanuel? Bahwa kita sering dengar di Natal bahwa Immanuel adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Padahal arti sebenarnya daripada Immanuel lebih dalamnya adalah makna yang dalamnya. Makanya Tuhan berkata, aku Immanuel. Pada waktu naik ke surga sebelum Tuhan Yesus terhilang di atas langit dilihat oleh murid-muridnya. Ada amanat agung, tapi jangan lupakan kalimat yang terakhir. Kemudian Tuhan Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Immanuel pun buat saudara dan saya, bukan hanya pada waktu dia dilahirkan, tapi sampai saat ini itu berlaku buat saya dan saudara. Nah arti kata Immanuel bukan hanya Tuhan bersama-sama dengan kita untuk menemani dan mengawani kita. Tapi arti yang sebenarnya daripada kata Immanuel, mengapa ini menjadi sesuatu yang penting? Sebab Immanuel punya arti Tuhan bersama-sama dengan kita untuk membantu dan menolong kita. Untuk setiap kita tentunya yang meminta pertolongannya.
Tetapi selain dia membantu dan menemani kita, arti kata Immanuel, ini yang paling penting saudara. Immanuel punya makna yang kedua adalah dia menuntun kita kepada jalan-jalan yang harus kita lalui sampai kita tiba kepada tujuan yang sudah ia tetapkan bagi kita. Itu arti kata Immanuel. Makanya saya yakin banget orang boleh prediksi apa tahun 2023. Kalau Bapak Ibu evaluasi setiap akhir tahun dari tahun 1999 lah, oh ada yang bilang tahun 2000 akan kesengsaraannya seperti apa, 2021. Kalau kita evaluasi selalu ada aja perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa yang membuat orang jadi khawatir, takut. Padahal untuk saya dan saudara, percayalah kita punya Tuhan Immanuel. Senggol kiri kananmu, katakan kita akan baik-baik saja. Amin. Tetapi yang perlu saya dan saudara justru waspadai yaitu masa yang sukar tadi yang membuat kita iblis berusaha dengan kekhawatiran, ketakutan, dibuat kekuatan kita menjadi lemah, kekuatan spiritual kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Saudara bayangkan ya, kalau kita terima informasi-informasi itu tanpa kita melihat sisi firman Tuhan, tanpa kita kemudian membangkitkan pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan, kita bisa terbawa. Kita bisa takut, kita bisa kemudian menjadi khawatir. Bahkan kalau kita udah merencanakan sesuatu yang harusnya rencana kita bawa kepada Tuhan. Entah itu untuk rumah tangga kita, entah itu untuk masa depan anak-anak kita, entah itu untuk bisnis usaha kita. Apa saja harusnya kan kalau kita punya planning kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita doakan. Tapi sih ya karena kita udah dengar semua informasi ini, ya memang berdasarkan fakta dan realitas mungkinnya. Membuat kita justru jadi tawar hati. Karena itu saudara, pagi hari saya beri judul menang dalam masa sukar. Saya yakin saudara dan saya ingin berkemenangan. Amin. Kabar baiknya sebenarnya Tuhan telah menjadikan kita lebih daripada pemenang sebenarnya. Tapi kenapa itu tidak tergenapi? Bukan dari salahnya Tuhan, tapi jangan-jangan dari salah kita. Mana yang kita percayai dan bagaimana kita menghidupi. Makanya kita akan mulai dari how to win. Bagaimana untuk kita bisa menang saudara ya. Kemenangan itu Tuhan telah kerjakan bagi setiap saya dan saudara. Kuasa salib itu besar sekali Bapak Ibu. Itu yang menjadi pegangan bagi kita. Karya Kristus 2000 tahun lalu di atas kayu salib lewat kelahirannya. Kemudian dia ada di dunia ini selama 33,5 tahun. 3,5 tahun pelayanannya. Dan puncaknya di atas kayu salib. Itu bukan hanya menjadi sebuah kisah bagi kita yang harus kita ketahui. Tapi itu menjadi sebuah kisah di mana itu jadi pegangan bagi kita. Tetelestai itu penting Bapak Ibu. Sudah selesai. It is finished. Segala sesuatu telah Tuhan menangkan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita nggak berjuang sendirian. Itu bedanya. Itu dasar keyakinan kita. Saudara dan saya, kita tidak berjuang dan berperang sendirian. Yang pertama saudaraku, untuk kita menang, kita harus tinggal dalam Kristus. Katakan tinggal dalam Kristus. Nah tinggal dalam Kristus itu maksudnya tinggal dalam firman-Nya. Yohanes pasal pertama katakan ya firman itu adalah Kristus sendiri. Jadi makanya di Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mau buah kemenangan, buah kekuatan, apa saja. Buah pengharapan, buah sukacita, ucapan syukur. Semua itu lahir karena kita putuskan kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa kita perlu mendengar khotbah, bahkan berulang-ulang. Bahkan sekali-kali diulangi sama hamba Tuhan. Sampai Alkitab saja ada yang kitab ulangan. Karena memang kecenderungan kita lupa. Karena situasi, kondisi, karena tekanan yang begitu besar. Karena beratnya beban kehidupan ini. Kita bisa lupa bahwa kita punya Tuhan saudara. Makanya putuskan kalau saudara dan saya mau berkemenangan di masa yang sukar ini Bapak Ibu. Bapak Ibu gak cukup untuk kita kemudian semakin Bapak Ibu banyak baca tentang berita. Apa yang harus dilakukan, lalu saya harus bagaimana. Semakin kita gak akan pernah bisa justru. Makanya hal yang terbaik adalah ayo putuskan hari ini. Sebelum kita lebih jauh sepanjang tahun 2023. Pas baru tanggal 1 kita putuskan untuk kita tinggal di dalam Kristus. Yaitu kita tinggal dalam firman-Nya. Baca Alkitab Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang berkata, cuma kadang-kadang saya gak ngerti Pak Pendeta. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Tapi percayalah gak mungkin Tuhan tidak akan singkapkan.
Bapak Ibu baca Alkitab baik-baik. Awalnya mungkin seperti itu. Tapi semakin kita terus berdoa, semakin kita tanya Tuhan, semakin kita berserah kepada kehendak-Nya. Dengan kita membaca firman-Nya yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Waktu kita baca firman-Nya itu sama dengan kita berkata begini, Tuhan saya nggak tahu jalan mana yang harus saya lalui. Tunjukkan saya jalan-Mu. Mungkin Tuhan akan katakan sesuatu yang mungkin pada saat itu kita belum mengerti. Tapi bukan berarti tidak akan mengerti. Tuhan akan buat kita mengerti. Amin. Itu kita jalani, dia akan mulai singkapkan. Tapi itu bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk menghadapi masa yang sukar Bapak Ibu. Karena masa yang sukar di tahun 2023 ini saya yakin mungkin tidak seperti masa-masa yang sukar sebelumnya. Kalau kemudian seperti ada spirit yang dibangun, jangan sampai spirit kita terbawa dan menjadi lemah. Tapi saya bisa lihat dari wajah-wajah di tempat ini, wajah-wajah yang sosial. Amin. Cuma agak mencurigakan memang aminnya. Amin. Amin. Yang kedua adalah Bapak Ibu, ini yang paling penting. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan kita perlu make sure dan pastikan hidup kita untuk kita hidup dalam kesetiaan. Katakan dengan saya kesetiaan. Dari Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 saudaraku dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bertahan, itu sebenarnya bertahan punya pengertian tetap setia. Wow. Dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi untuk kita menerima mahkota, untuk kita bisa melewati masa yang sukar, kata firman Tuhan, kita perlu bertahan yang artinya tetap setia. Bapak Ibu. Jangan sampai budaya dunia ini itu yang tadi. Bapak Ibu mungkin perlu tahu bahwa kenapa kemudian udah nggak ada lagi khotbah, nggak ada lagi penyampaian secara ibadah secara live streaming. Karena memang kalau kita lihat ada banyak orang yang sudah merasa, bolehlah kan ibadah di rumah juga bisa kok. Waktu corona juga bisa kok kita ibadah di rumah. Sehingga ketika harusnya ada dalam persekutuan ibadah seperti ini. Saudara bersekutu satu dengan yang lain. Saya tidak katakan bahwa kalau kita beribadah di rumah kemudian kita tidak akan dapatkan sesuatu. Tapi beda, jangan sampai kita kehilangan sisi fellowship kita. Satu dengan yang lain. Coba tatap wajah kiri dan kananmu, katakan kepada dia, setepat kerut orang datang. Biar kata tadi malam mungkin ada yang tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi. Karena menikmati, apa namanya Bapak Ibu? Petasan kembang api, wah saya juga menikmati Bapak Ibu ya. Saya sampai gak pulang tomohon karena harus pagi-pagi khotbah. Saya dan keluarga, wah benar-benar menikmati dan bersyukur, praise the Lord. Terima kasih Tuhan karena kita bisa menginjak tanggal 1. Bapak Ibu itu bukan hal yang biasa. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 sampai dari awal Januari sampai Desember. Coba Bapak Ibu lihat. Semalam saya baru kumpul dengan anggota-anggota Eva kami dan fellowship Bapak Ibu habis ibadah. Dan kemudian saya bilang, oh iya ya ada beberapa jemaat-jemaat yang cukup aktif yang sudah dipanggil Tuhan karena corona kemarin. Tapi kalau kita ada, Bapak Ibu ada. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Tapi Bapak Ibu dan saya perlu sadari bahwa kita ada, berarti ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. It's not about us, ini bukan soal kita sebenarnya. Pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita masih ada? Entah kita harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita menjadi berkat di dalam kehidupan pekerjaan kita, bisnis kita, saudara sebagai pimpinan. Jangan kita berpikir, oh Tuhan saya kasih panjang umur untuk saya cari doi banyak-banyak, untuk saya memperbesar nama saya. Enggak, percayalah ada tujuan Tuhan di dalamnya. Termasuk kalau tahun 2023 akan ada kegoncangan yang besar. Masa yang gelap, masa yang pekat, saudaraku dengar baik. Pasti ada tujuan Tuhan di mana saudara dan saya justru akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Nah saya ingin contohkan saudaraku bahwa ada satu tokoh di Alkitab yang sayang banget sebenarnya. Awalnya dia setia, namanya Raja Asa. Raja Asa ini saudara, itu adalah raja di Yehuda. Kita tahu ya bahwa pada waktu itu terpecah setelah Salomo anaknya Rehabiam dan kemudian itu akhirnya terpecah. Kerajaan Salomo terpecah menjadi 2 kerajaan utara dan selatan atau Yehuda dan Israel. Nah Asa ini merupakan salah satu raja dari Yehuda. Dia awalnya luar biasa, percaya Tuhan, terhubung hanya dengan Tuhan, itu awal. Bayangkan Bapak Ibu di awal-awal pemerintahannya, kalau Bapak Ibu lihat itu ada di dalam 2 Tawarik 16, tapi sebelum kita akan baca, Bapak Ibu beberapa ayat saya ingin sampaikan dulu apa yang dia lakukan untuk membuktikan kesetiaannya. Jangan-jangan juga kita begitu Bapak Ibu ya. Awalnya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dia menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala yang dibangun oleh raja sebelumnya.
Dia bahkan memerintahkan orang Yehuda pada saat itu menyembah hanya kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu dia membangun banyak hal kota-kota yang makmur karena dia setia, Tuhan pun setia dalam kehidupannya. Dan dia begitu sangat loyal sama Tuhan, taat banget saudara. Tapi saudara tahu di akhir daripada hidupnya. Mari kita baca saudara. 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10 saya ambil dari versi mudah dibaca. Salah satu Alkitab bahasa Indonesia yang juga diakui Bapak Ibu ya. 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 10. Bolehkah kita bergantian? Saya akan baca ayat yang ke-7, saudara baca ayat yang ke-8, kita bergantian sampai ayat yang ke-10. Pada waktu itu Hanani pelihat itu datang kepada Asa Raja Yehuda dan berkata kepadanya, Asa, engkau berharap dari pertolongan Raja Aram dan bukan dari Tuhan Allahmu. Engkau seharusnya berharap pada Tuhan. Tetapi karena engkau tidak berharap pada Tuhan untuk menolong, maka engkau tidak akan mengalahkan tentara Aram dan mereka lepas dari engkau. Ayat yang ke-8 saudaraku silakan. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Saya yang baca ya gantian ya, nanti surah 10. Mata Tuhan melihat ke sekeliling dunia, mencari orang yang setia kepadanya. Dan dia, ini kabar baiknya. Mengapa saya katakan kalau kita mau menang di masa yang sukar, kita perlu jadi orang-orang yang tetap hidup dalam kesetiaan. Mata Tuhan melihat ke sekeliling dunia mencari orang yang setia kepadanya dan dia dapat membuat mereka kuat. Asa, engkau melakukan suatu kebodohan. Jadi mulai sekarang engkau menghadapi perang. Ayat yang ke-10 saudara, ini yang dia lakukan silakan 2-3. Si saudara sayang banget, di awal dia begitu setia. Tapi kemudian karena menghadapi tentara Aram yang begitu besar. Yang mungkin juga perlu kita waspadai, kita nggak tahu kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi, tapi yang tahun 2023 akan kita hadapi. Jangan sampai kita menjadi tawar, jangan sampai kita berubah setia, kita cari sumber pertolongan. Tuhan tegur Asa lewat Nabi Hanani karena lewat pelihat itu yaitu Hanani. Karena dia meminta pertolongan daripada raja yang lain, saudara, yang bukan Tuhan. Saya juga ingatkan setiap kita Bapak Ibu, kesetiaan kita juga di tahun 2023 ini dilihat pada waktu kita menghadapi tekanan kesulitan, kepada siapa kita mencari pertolongan. Nah waktu firman Tuhan tegur, Hanani malah dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, karakternya berubah. Itu yang 2 Timotius 3 ayat yang pertama katakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan sampai karakter kita berubah, sifat kita berubah, kesetiaan kita kepada Tuhan berubah. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar sampaikan hamba Tuhan mungkin menyampaikan kepada kita nasihat, untuk kita cari Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Asa yang malah marah. Saudara saya mau tanya, kalau Asa pada waktu itu mengambil keputusan, seperti Daud yang ditegur sama Nabi Nathan. Daud waktu ditegur, dia robek jubahnya, dia buang mahkotanya, dia taruh di lantai dan dia taruh abu di kepalanya. Dia minta ampun sama Tuhan, kalimat terakhir dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Kesalahannya jauh lebih besar. Tapi waktu dia datang sungguh-sungguh, tetap setia di dalam Tuhan. Daud kemudian mengalami pertolongan daripada Tuhan. Amin saudara. Saya dikagetkan saudara, ternyata ada loh saudara di dunia ini orang yang luar biasa. Saudara pernah dengar lagu It is well with my soul, it is well with my soul. Ini orang setia banget, namanya Horatius Spafford. Hidup tahun 1828 sampai 1888, cantik juga ya angkanya ya saudara. 1828 sampai 1888. Dia yang ciptakan lagu It is well with my soul. Saya sedikit sampaikan kepada saudara, gambarkan dia pencipta lagu rohani. Dia ini saudara seorang percaya yang baik dan setia. Sama seperti Asa, baik dan setia juga awalnya. Nah dia pengacara tapi dia juga pengusaha real estate, kaya banget. Dia punya 1 istri, 5 orang anak. Berapa Bapak Ibu? 1 istri, tolong jangan diputar, maknanya jadi beda. Oke? 1 istri, 5 orang anak. 1 laki-laki dan 4 perempuan, 5 anaknya itu. Hidupnya berkelimpahan sekali. Nah kemudian saudara dia juga aktif dalam kegiatan gereja.
Aktif banget, banyak membantu, sangat setia. Tapi ini yang terjadi saudara. Tahun 1870 putra satu-satunya, kan ada 5 anak tadi, 4 perempuan, 1 laki-laki. Yang putra satu-satunya itu usia 4 tahun meninggal dunia akibat demam berdarah. Pada tahun 1871, 1 tahun kemudian saudara, terjadi kebakaran besar. Ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Saya tidak sedang menyampaikan sebuah ilustrasi, tapi ini kisah nyata. Tahun 1871 terjadi kebakaran di kota Chicago. Akibatnya orang banyak kehilangan termasuk dia. Asetnya semua terbakar. Dia bangkrut. Tapi sekalipun dia bangkrut saudara, dia nggak berdiam diri dan nggak depresi. Dia tetap tolong orang di masa-masa yang sukar itu. Di tahun 1871. Saya pikir sudah selesai Bapak Ibu masalahnya dia. Ya ampun. Tahun 1873. Dia, Horatio Spafford, dan seluruh keluarga berniat berlibur ke Eropa sekaligus menghadiri pertemuan penginjil di Inggris yang dilakukan oleh sahabatnya D.L. Moody. Jadi dia satu masa dengan D.L. Moody, sahabatnya D.L. Moody, seorang penginjil terkenal pada waktu itu. Tapi sebelum meninggalkan pelabuhan kemudian dia nggak jadi karena ada urusan bisnis. Akibatnya istri dan anak-anaknya yang melanjutkan perjalanan dengan kapal. Sudah tahu apa yang terjadi? Tanggal 22 November 1873 malam. Kapal yang ditumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris. Sehingga menewaskan 4 anaknya. Istrinya selamat. Tinggal istrinya. Dan kemudian pada waktu itu karena dia kemudian akan pergi melihat istrinya. Dan kapal yang kemudian itu harus lewat juga di tempat di mana terjadi kecelakaan. Dan kemudian dia di tempat itu diberitahulah. Ini adalah tempat di mana 4 anakmu tewas. Lagu It is well with my soul. It is well with my soul. Dia ciptakan di masa itu. Waktu saya lihat kisah orang ini. My goodness. Dia yang mungkin gak tertulis di dalam salah satu kitab. Tapi ini menjadi bukti bahwa saudaraku, saudara dan saya juga bisa untuk berkomitmen tetap setia. Amin. Amin saudaraku, berat banget masalahnya. Wahyu 17 ayat 14 bilang begini saudara. Wahyu pasal 17 ayat 14. Kita baca sama-sama saudara ayat yang terakhir. 2-3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kita sudah dipilih sama Tuhan, kita sudah dipanggil sama Tuhan, terpanggil, terpilih. Tapi juga firman Tuhan katakan di Wahyu yang setia. Karena itu saya ajak setiap kita Bapak Ibu menghadapi tahun 2023. Putuskan kita akan terus tinggal dalam firman-Nya, di dalam Kristus. Apapun yang terjadi saudara, jangan pernah engkau menjadi tawar hati. Jangan pernah engkau kehilangan kepercayaanmu akan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah ambil keputusan. Saya mau hidup dalam kesetiaan. Amin. Tatap wajah kiri dan kananmu, katakan kita pasti bisa melewati tahun 2023 bersama Tuhan. Saya selesai. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yuk kita datang sama Tuhan yuk Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang terus mempersiapkan setiap kita. Persiapan yang terbaik adalah di dalam Tuhan saudara. Percayalah. Amin. Karena sumber hikmat itu Tuhan. Yang membuka jalan itu Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya ayat di Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan persiapan-persiapan di dalam Tuhan. Khususnya di masa raja-raja. Dan dia gagal. Gak ada saudara. Selalu berhasil. Tapi orang yang melupakan Tuhan, biar kata dia bangun tembok, kubu, kota yang berkubu-kubu, benteng yang besar. Baca Alkitab baik-baik. Selalu dikalahkan. Bahkan oleh bangsa-bangsa yang kecil. Amin. Gak usah takut sama tahun 2023. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita naikkan pujiannya. Haleluya. Selama ku hidup. Selama kami hidup ya Tuhan. Apapun musim dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin putuskan, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Dia akan memberikan kami kekuatan. Di dalam-Mu. Haleluya. Ku serahkan hidupku. Hidup kami mau serahkan Tuhan kepadamu Tuhan. Tahun 2023 kami mau serahkan hidup kami Tuhan dalam
hidup kami Tuhan, keluarga kami, apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang saya kasihi. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami ingin menyatakan bahwa kami ingin berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya tahun 2023 apapun kata dunia ini, tapi yang ingin kami percayai adalah apa kata Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Justru di masa-masa yang sukar waktu kami tinggal di dalam Engkau, waktu kami tetap setia di dalam Engkau, justru saat itulah Tuhan, kemuliaan-Mu akan terpancar lewat kehidupan kami. Kami akan berbeda, tampil berbeda. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang tawar hati, tinggal dalam ketakutan. Tapi justru kami akan tunjukkan kepada dunia ini. Kami akan menjadi orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang akan melihat pertolongan Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan menyatakan kemenangan yang dari Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga waktu orang lihat kehidupan kami, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kami yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami akui bahwa tanpa firman-Mu kami akan mudah tersesat. Tapi kami percaya di awal tahun 2023 ini, firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita di hari yang pertama ya. Kita akan berikan persembahan syukur pertama kita di hari Minggu yang pertama di tahun 2023. Mari Bapak Ibu persiapkan. Jika ada Bapak Ibu juga yang akan mengembalikan perpuluhan, persembahan perpuluhan, mari persiapkan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah datang bagi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami kuat di dalam Engkau menapaki tahun 2023. Dan saatnya Tuhan sebagai rasa syukur, Tuhan ini persembahan kami yang pertama di tahun 2023. Terima kasih untuk berkat-berkat, untuk kesehatan, untuk kekuatan hingga kami bisa ada sampai hari ini. Kami mau juga membawa persembahan perpuluhan, kami berdoa hidup kami ada di tangan-Mu, hidup kami terus dalam berkat-berkat perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di persembahan syukur kami bawa dengan bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan
beribadah bersama-sama di hari pertama, minggu pertama di tahun yang baru 2023. Tuhan memberikan saya satu pewahyuan yang baru dalam ibadah pagi hari ini. Bahwa kita lihat bahwa pada waktu pertama di kitab Kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia. Itu bumi gelap gulita, kacau balau, dan roh Allah melayang-layang, betul? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu Allah sang pencipta dia berfirman. Pada waktu dia berfirman maka terang itu jadi. Semua yang Tuhan firmankan itu jadi. Nah kita diciptakan cuma dari debu tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Tidak ada apa-apanya. Tapi pada saat Tuhan menghembuskan nafasnya. Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi tiba-tiba hari ini Tuhan dari tadi pagi itu Tuhan menyadarkan saya untuk melihat diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita lihat diri kita di hadapan hadirat Tuhan bahwa tidak ada apa-apa yang kuat di dalam kita. Tidak ada yang kekal di dalam kita. Cuman sementara. Tapi waktu kita tahu bahwa Yesus firman yang tadi di awal Kejadian Allah berfirman manusia jadi semua ciptaan jadi. Firman itu menjadi manusia datang untuk menyelamatkan kita. Dan karena kita ditebus sekarang lihat dia taruh rohnya di dalam kita. Tuhan taruh rohnya di dalam kita semua yang percaya sehingga yang ilahi ada di dalam kita. Jadi kalau kita lihat keberadaan kita yang tidak berdaya, yang terbatas. Tapi yang ilahi ada di dalam kita. Jadi seperti pertama Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berubah. Hari ini pun waktu kita beribadah, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu datang dan roh yang ada dalam kita itu mengubah, menyempurnakan di dalam kita. Dia mengangkat semua kelemahan kita, keterbatasan kita. Dan dia menciptakan seperti yang dia mau di dalam kita. Karena tadi firman Tuhan itu bahwa akan datang masa yang sukar. Akan datang tantangan-tantangan yang lebih berat. Apapun goncangan yang terjadi. Kita tidak ada kekuatan apa-apa. Kita ini terbatas. Kita ada cuman karena nafas ini ada. Waktu jantung berhenti, otak stop bekerja, kita selesai. Kita pulang semua di kekekalan dan tubuh kita ini kembali ke tanah. Saya suka bercerita dengan cucu saya, Rafael yang sudah besar 11 tahun. Jadi tadi malam waktu kita mau tidur, kira-kira sudah jam 1 atau ya jam 1 kali ya karena jam 12 kita masih berdoa. Sama-sama saya bilang bahwa kalau tahun itu berganti, itu artinya Rafael bertambah besar dan Oma juga usia bertambah. Nanti terus terjadi, tiba waktunya nanti Oma sudah tidak ada. Oma akan pulang ke surga dan tidak ada lagi. Pada saat nanti kamu sudah besar, kamu sudah punya rumah tangga, kamu nanti sudah punya tugas tanggung jawab. Itu Oma sudah tidak ada, kamu tinggal sendirian dan lihat, Rafael harus lihat bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa buat kita ada sampai hari ini. Jadi harus terus melekat dengan Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Oma mengasihi melayani Tuhan dan Papa juga sudah melayani Tuhan. Nanti di generasi Rafael juga harus melayani Tuhan. Dia bilang iya, Rafael juga mau sama dengan Papa, mau melayani Tuhan. Jadi mari kita lihat bahwa waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita terima firman, mari lihat bahwa di dalam kita itu diciptakan terus. Karena tidak akan berhenti sampai kita mati. Waktu kita dalam hadirat, kita terima firman yang di Kejadian itu yang Tuhan menciptakan itu terus terjadi di dalam kita. Supaya kita terus kuat, kita tidak menjadi seperti tadi di Timotius 3 itu yang nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bahwa orang akan beribadah tapi menyangkali kekuatannya. Orang akan menjadi penuh dengan hawa nafsu, kemarahan, kesombongan, memfitnah, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain. Lihat bahwa
itu hanya bisa kita bertahan karena kita tahu kita terus diciptakan kembali dalam hadirat Tuhan. Amin. Semua mengalami kebaikan Tuhan setiap saat. Karena Dia yang menciptakan kita. Tidak ada kekuatan apa-apapun, tapi yang ilahi ada dalam kita. Karena kita ditebus, Dia taruh rohnya di dalam kita. Itu ilahi. Itu yang terus waktu roh Allah melayang-layang di bumi itu sama dengan Dia tinggal di dalam kita. Kita perlu firman. Waktu firman itu datang, maka terjadi seperti yang Dia firmankan itu terjadi di dalam kita. Dia menghembuskan nafasnya. Terjadi satu hubungan. Sekarang dengan Tuhan Yesus menebus kita. Kita dipulihkan hubungan dengan Bapa di surga. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita dan Dia mau selalu ada bagi kita. Itu tadi yang di awal dibilang Allah Immanuel menyertai. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tinggal di dalam kita. Yang terbaik di dunia ini hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada di dalam Tuhan. Jadi mari berikan dirimu, tidak ada cara lain. Renungkan firman. Waktu kita renungkan firman, tercipta di dalam kita. Semua ketakutan, semua kelemahan, kebodohan itu digantikan. Dari debu tanah tadi itu, tabiat dosa diubah menjadi tabiat-tabiat ilahi. Kasih, kekuatan, kemurahan, hikmat itu terus Tuhan baharui di dalam kita. Sehingga kita jadi orang yang paling bahagia. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan. Tapi karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Semua mau diberkati, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri umat Tuhan hari ini. Hari ini pastikan engkau rindu untuk berjalan dengan Tuhan. Hari ini jangan lewatkan, jangan cuma menjadi kebiasaan. Mereka beribadah tapi menyangkali kekuatannya. Tidak, kita orang-orang yang beribadah dan kita tahu. Kita sedang menerima yang baru dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini bagi kami Tuhan. Sebelum kami pulang Bapa, Engkau lakukan sesuatu yang ilahi di dalam kami. Semua yang cara berpikir dari dunia, semua keterbatasan dari dunia, semua kebodohan, kemalasan, acuh tak acuh kami mau buang. Kalau ada roh kesombongan, kalau ada roh amarah, keangkuhan, Tuhan kami mau buang. Kami mau berjalan di tahun 2023 dengan lebih baik bersama dengan Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Bukan cuma ada di firman tapi terjadi di hidup kami. Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat itu pujian.
taruh tangan kita di dada dan kita menikmati bahwa Dia tinggal di dalam kita. Biarlah setiap kami pagi hari ini dibaharui dalam kasih-Mu Bapa. Limpahi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Semua yang musuh curi dari kami, kedamaian, ketenangan, kekuatan yang Tuhan berikan, kami tidak mau berkurang di dalam Tuhan. Di hari pertama ini Bapa, baharui kekuatan kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Bapa, hamba berdoa biar setiap kami menyadari kami dicintai. Kami dikasihi oleh Bapa yang baik. Kami jadi orang-orang yang tinggal teduh dan tinggal tenang apapun musimnya. Apapun musim hidup yang kami lalui, kami mau tenang dan mempercayai. Waktu Tuhan berfirman semuanya jadi. Waktu Dia menyampaikan maka jadi. Kami tidak ada apa-apa yang dapat kami banggakan, yang dapat kami andalkan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Untuk rumah tangga, untuk suami, untuk istri, untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Kalau sampai hari ini terbukti Engkau setia, maka selama-lamanya Engkau setia Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, terus pegang tangan kami. Engkaulah andalan kami dan perisai pelindungan kami. Terjadi rencana-Mu bagi setiap kami di bumi seperti di surga. Terjadi kerajaan-Mu datang dan berkuasa berdaulat. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Sebab Engkau tidak akan berdiam diri Tuhan. Engkau sayang dengan umat-Mu Tuhan dan Engkau tidak membiarkan kami kalah dan ditawan oleh musuh. Tapi Engkau Tuhan melepaskan kami daripada semua musuh-musuh kami. Dan Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Waktu kami pulang dan kami masuk dalam rumah-rumah tangga kami. Taruh hati kami untuk kami mau jadi berkat. Dari rumah tangga, lingkungan, keluarga, kota, tempat pekerjaan, kantor di mana kami ada, biar semua orang lihat Yesus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami semua Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih tidak ada kata sia-sia, tidak ada pikiran-pikiran yang negatif, tapi kami berjalan dalam kebenaran-Mu, tinggal dalam firman-Mu. Terima kasih diberkati Tuhan, terima kasih untuk ketentraman di kota Manado, keamanan. Terima kasih Manado terus maju, Manado sejahtera. Berkati Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango dan Wakil Tuhan Dr. Richard Sualang. Berkati mereka dan keluarga rumah tangga mereka sehat kuat. Semua perencanaan atas kota terjadi dengan baik. Juga atas provinsi kami bersyukur untuk Bapak Gubernur, Bapak Oli Dodo Kambe dan Stephen Kando. Berkati mereka dan rumah-rumah tangga mereka, ikat mereka kuat, hati mereka di tangan-Mu. Engkau alihkan kemana Engkau ingini, biarlah hati mereka terus terarah kepada Tuhan dan rencana-Mu jadi buat daerah kami. Sulawesi Utara tetap aman di dalam tangan Tuhan, menjadi berkat. Indonesia maju dan sejahtera juga, dan Indonesia diselamatkan, ditolong Tuhan. Di tempat-tempat di mana terjadi bencana-bencana Tuhan, banjir, gempa bumi, Tuhan biar Engkau selamatkan Tuhan jiwa-jiwa. Biarlah mereka berseru kepada nama Tuhan yang kuat dan hidup, dan mereka akan lihat pertolongan Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih meteraikan berkat-berkat-Mu, dan kami mau pulang masuk dalam rumah-rumah tangga kami. Mari angkat wajah-Mu umat Tuhan, buka hati, tarakkan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya, Engkau beserta seisi rumahmu, orang-orang yang Engkau cintai, aman di dalam tangan Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita angkat pujian. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta
baru dan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati.